Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Oke, sebagai guru tentunya kita akan banyak bertemu dengan berbagai macam masalah ya. Dan salah satu masalah yang saya temuin hari ini adalah tentang pelajaran bahasa Inggris lintas minat kelas 11. Oke, terus kita lihat lagi. Deskripsi permasalahannya di sini adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Inggris lintas minat di kelas 11 mengenai structure atau biasa dikenal dengan grammar. Oke, tentunya untuk menjelaskan ini agak rumit ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelumnya kita menghadapi pembelajaran jarak jauh atau pandemi COVID-19 maaf. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada akar permasalahannya. Bapak Ibu, selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran itu masih banyak dilakukan secara daring sehingga materi tidak sepenuhnya disampaikan kepada siswa. Terutama Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 ya. Mereka waktu SMP-nya tentu sama lebih dari 2 tahun mereka daring ya, pelajaran jarak jauh. Jadi ketika mereka masuk ke SMA kelas 10, saya agak shock dengan siswa saya karena mereka betul-betul seperti belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang baru buat mereka. Itu kenapa? Karena selama masa pandemi mereka belajarnya dilakukan secara daring. Salah satu yang kedua, permasalahan kedua itu kenapa mereka tidak belajar tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik, karena mungkin salah satunya adalah keterbatasan kuota yang dimiliki siswa menjadi kendala yang terhambatnya pembelajaran. Lalu penguasaan grammar yang masih minim ya, karena mereka nggak belajar ibu bapak ya, jadi grammarnya tuh mereka asal aja. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu kata kerja, nggak tahu apa itu noun, mereka tuh tidak memahami itu adjektif, hal-hal yang sangat krusial dalam bahasa Inggris mereka tuh tidak memahami. Lalu yang terakhirnya tentunya adalah kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Bapak Ibu, kita lihat hasil pembelajarannya di sini. Dalam mode pembelajaran yang akan terbentuk komunikasi antara siswa secara informal yang membuat siswa cepat memahami suatu materi yang sedang dibahas dengan bahasa Inggris yang sederhana dan biasa digunakan antar teman. Maka materi itu akan lebih mudah diterima dan dipahami. Di samping itu peserta didik akan terbiasa mendengar pendapat temannya. Nah, ini saya perlihatkan gambar. Di sini adalah gambarnya kooperatif ya, kolaborasi ibu bapak. Dan kolaborasi itu tidak semuanya siswa yang senang gitu jaga di kolaborasi, juga ada anak yang tidur ya bu ya, ada yang tidak memperhatikan, yang bekerja itu hanya ketuanya aja. Kalau dalam saya itu kalau dalam kolaborasi dalam sebuah kelompok biasanya ketuanya saya sebut kapten. Nah, si kaptennya aja biasa yang mengerjakan. Nah, di sini ada manfaat model pembelajaran cooperative learning, yaitu apa sih cooperative learning itu? Membangun dan menumbuhkan kebersamaan dalam belajar pada setiap siswa sekaligus menuntut kesadaran dari siswa untuk aktif dalam kelompok. Karena jika ada siswa yang pasif dalam kelompok, hal itu dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran kooperatif, khususnya berkaitan dengan rendahnya kerjasama dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah membentuk sebuah kelompok dalam pembelajaran, kita tuh jangan lepas tangan, kita tetap harus aktif dalam kelompok satu dan kelompok yang lain, karena kita memiliki tanggung jawab, karena keberhasilan di kelompok itu tidak kita bebani kepada sang kapten, tetapi kita sebagai guru juga harus membantu berjalannya dengan baik apabila ada tugas yang diberikan oleh guru pada siswa itu tersendiri. Jadi saya menyarankan pembelajaran cooperative learning atau kerja sama antar siswa itu bisa kita pakai untuk menumbuhkan kolaborasi di antara siswanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang manfaat model pembelajaran cooperative learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah Bapak Ibu, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Thank you. See you later in the other jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.